Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya, yaitu karunia diantaranya karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir menemui kalian ya, meskipun sekarang belum ada yang nonton ini. Tapi nanti yang siaran tunda dan yang di channel YouTube saya, Kisah Para Rasul, ya insya Allah akan menontonnya ya, seberapapun ya. Mudah-mudahan ini tontonan yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akan melanjutkan sirah nabawiyah, kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya akan lanjutkan sekarang hari ini masih topik tentang kepercayaan dan keyakinan kaum musyrik Mekah pada saat itu ya, sebelum baginda Rasulullah lahir ya. Yang awalnya mereka sebetulnya masih melaksanakan ajaran agama yang lurus ya, tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah Islam, meskipun terminologinya pada waktu itu mungkin bukan Islam tetapi agama tauhid ya, secara umum adalah agama tauhid ya, yang dibawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi kemudian karena pengaruh dari luar ya, akhirnya mereka terperosok kepada jurang kemusyrikan ya, kejahilian, dengan membuat tradisi-tradisi dan ritual-ritual yang sebetulnya adalah ritual kesyirikan ya. Nah, semua gambaran agama yang tadi disampaikan pada masa itu, yang kemarin sudah saya sampaikan, adalah agama syirik dan penyembahan terhadap berhala, keyakinan terhadap khayalan dan khurafat. Begitulah agama mayoritas bangsa Arab. Ya, sementara sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Masehi, Majusi, dan Syiah ya, yang masuk ke dalam masyarakat Arab. Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang sehingga mereka berada di Jazirah Arab yang setidak-tidaknya digambarkan dalam dua hal berikut ini. Kepindahan mereka, nih kaum Yahudi ini ya, pada masa penaklukan bangsa Babilonia dan Asyur di Palestina, yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka, dan pemusnahan mereka di tangan Nebukadnezar pada tahun 587 Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz Utara. Hijaz ini Arab sekarang ini ya. Kemudian dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi, yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan penghancuran haikal-haikal mereka, sehingga kabilah mereka berpindah ke Hijaz, lalu menetap di Yasrib, Khaybar, dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkampungan Yahudi dan benteng pertahanan. Agama Yahudi kemudian menyebar di masyarakat Arab melalui orang-orang Yahudi yang berimigrasi itu, yang kemudian mereka mempunyai beberapa momen-momen politis yang mengawali munculnya Islam. Saat Islam datang, kabilah-kabilah Yahudi yang terkenal adalah Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraidah, dan Kainuqa. As-Samhudi menyebutkan di dalam kitab Wafa Aw-Wafa bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20 ya, kabilah, kelompok, komunitas. Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa As'ad Abu Karib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman, dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Quraidah sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah As'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya Yusuf Zu-Nufas, dia memerangi orang-orang
Dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk Najran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi. Karena mereka menolak, dia lalu menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu, hingga tidak seorang pun yang tersisa, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Dikisahkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20.000 hingga 40.000. Hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi. Al-Quran telah membuat sebagian kisah ini di dalam surah Al-Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melalui pendudukan orang-orang Habasyah, ya, Ethiopia sekarang ini, dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali di Yaman pada tahun 340 Masehi. Pada masa itu misionaris Nasrani menyelusup ke berbagai tempat di Yaman. Selang berapa lama ada seorang yang zuhud, doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki karomah yang datang ke Najran. Dia mengajak penduduk Najran memeluk agama Masehi. Mereka melihat garis-garis kejujuran darinya dan kebenaran agamanya. Oleh karena itu mereka memenuhi ajakannya untuk memeluk agama Masehi. Setelah orang-orang Habasyah menduduki Yaman untuk mengembalikan kondisi, tindakan Zunufas dan Abrohah memegang kekuasaan di sana, agama Masehi berkembang pesat dan sangat maju. Karena semangatnya dalam menyebarkan agama Masehi, Abrohah membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Ka'bah Yaman. Dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah, tetapi Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah suku-suku Ghassan, kabilah-kabilah Taghlib, To'i, dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian Raja Hiroh ada pula yang memeluknya. Sedangkan agama Majusi lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia, Iran sekarang ini ya. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab Irak dan Bahrain, serta di beberapa wilayah di pesisir Teluk Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk agama Majusi tatkala bangsa Arab menduduki Yaman. Sedangkan agama Syafi'ah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lainnya yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim alaihissalam Kaldean. Banyak penduduk Syam yang juga memeluknya serta penduduk Yaman pada zaman dahulu. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut, tetapi tetap masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang bercampur dengan mereka di masyarakat Arab, di Irak, serta di pinggiran Teluk Arab. Kondisi kehidupan agama mereka. Itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Ya. Tetapi agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim pun justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat Ibrahim alaihissalam. Mereka mengabaikan tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tidak terhitung banyaknya. Seiring dengan perjalanan waktu, mereka berubah menjadi para paganis atau penyembah berhala, dengan tradisi dan kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam khurafat dalam kehidupan agama, kemudian mengimbas ke kehidupan sosial, politik, dan agama. Sedangkan orang-orang Yahudi berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong. Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan selain Allah SWT. Para pemimpin inilah yang membuat hukum di tengah manusia dan menghisap mereka menurut kehendak yang terbetik di dalam hati mereka. Ambisi mereka hanya tertuju pada kekayaan dan kedudukan, sekalipun berakibat musnahnya ajaran agama dan menyebarnya kekufuran, serta terbengkalainya ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang semua orang dianjurkan untuk menyucikannya. Sedangkan agama Nasrani berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan percampur-aduan antara Allah dan manusia. Kalaupun ada bangsa Arab yang memeluk agama ini, tidak ada pengaruh yang berarti karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan tidak mungkin mereka tinggalkan. Sedangkan semua agama bangsa Arab, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik. Ya, hati, kepercayaan, tradisi, dan kebiasaan mereka hampir serupa. Nah, itu teman-teman bab atau bagian tentang kepercayaan
masyarakat Arab secara umum ya sebelum kedatangan Islam ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih belum masuk ke bab tentang kelahiran Nabi, masih panjang perjalanan ya. Nanti atau besok masih akan saya sampaikan tentang gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Kalau yang sebelumnya ini tentang aspek kepercayaan atau agama mereka. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selalu siap membacakan buku Sirah Nabawiyah. Kalian cukup mendengarkan saja ya. Dan terima kasih atas segala atensi yang kalian berikan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.